salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sampaikan bisa menjadikan kita meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak salah beberapa hari pengajian kafah libur ya. Ada pengumuman libur. Ya. Dan itu membuat pertemuan saya dengan para partisipan menjadi lebih sering ya, karena ternyata hari liburnya nggak kena hari Selasa, kenanya hari-hari lain. Jadi sehari jedanya Ustaz langsung ketemu lagi Ustaz. Ketemu lagi dan sebenarnya saya ingin mengatakan mudah-mudahan para partisipan, para peserta tidak bosan ya. Ya, saya tentu saja masih berharap ada yang ada berdua ya seperti biasa dengan Pak Dr. Mula Warman atau siapapun. Bagaimanapun warna-warni itu lebih menarik daripada keseragaman. Tapi kalaupun demikian nggak ada masalah. Maksudnya kita masih bisa melangkah ke tema-tema yang lain di dalam filsafat. Saya sudah mengirim ke chat link yang dimana kita bisa membaca ya, materi yang kita bahas hari ini. Tema kita adalah kesadaran, consciousness ya bahasa Inggrisnya. Menyadari sesuatu bisa berbentuk bermacam-macam. Misalnya kita bisa menyadari persepsi kita ketika memerhatikan traffic light. Kita menyadari bahwa kita ya, sekarang lagi merah lampunya yang menyala, kemudian kuning, kemudian hijau dan seterusnya. Bisa dalam bentuk seperti itu. Bisa pula kita menyadari diri ya, ketika kita merenungi pemikiran kita sendiri. Jadi kita misalnya punya pemikiran, kemudian kita merenungkan ulang, benarkah pemikiran itu? Ya misalnya sekarang lagi heboh tentang ada peristiwa karikatur ya. Kemudian ada peristiwa orang yang mengajarkan atau memamerkan atau menjelaskan karikatur di sebuah kelas. Kemudian ada siswa yang tidak suka, kemudian memenggal kepala orang yang melakukan itu, kemudian mendapat kecaman dari kepala negara yang bersangkutan, ya kemudian ya seterusnya kepala negara yang bersangkutan kemudian mendapatkan kecaman dari seluruh dunia. Nah, kemudian umat Islam kemudian terbelah, ada yang mengecam, ada yang tidak mengecam. Akhirnya sekarang yang berantem itu antara umat Islam sendiri, antara yang mengecam dengan tidak mengecam juga saling mengkritik, tiada ujung. Ya maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita menyadari dan merenungkan pemikiran kita sendiri, ya kita juga berada dalam proses sadar ya, atau proses dalam kesadaran. Nah, sampai kini penelitian itu sudah sampai bisa memahami bagaimana sebuah kesadaran bisa terjadi. Ya, bagaimana sebuah kesadaran itu bisa terjadi. Yaitu ketika neuron menembak 40 kali per detik. Jadi kalau kurang dari situ, ya tidak disebut sadar, mungkin menjelang sadar. Kayak orang baru bangun kan. Loadingnya berapa lama. Nah, neuron ini adalah unit kerja sistem saraf pusat yang berfungsi menghantar informasi. Jadi ketika penghantaran informasi itu maksimal, maka di situ orang disebut sadar. Ya. Tetapi peristiwa itu adalah peristiwa biologis ya. Nah, pengetahuan kita bisa sampai kepada hubungan antara, tadi itu kan penjelasan tentang neuron itu yang 40 kali per detik menembak itu hubungan antara kerja fisik otak dengan aktivitas menyadari. Jadi ada kerja fisik otak kemudian mengakibatkan kita menjadi menyadari sesuatu. Jadi ada hubungan seperti itu.
Tetapi masih ada pertanyaan yang tersisa, yaitu apa sesungguhnya kesadaran itu? Kesadaran itu apa sesungguhnya? Itu masih menjadi misteri. Kenapa disebut misteri kesadaran itu? Seumpama seperti ini, bahwa ilmu pengetahuan itu memahami bahwa proses kesadaran kelelawar itu melibatkan sonar kelelawar dan proses neuron pada dirinya sendiri. Jadi kelelawar kalau menyadari ada caranya dan bisa dijelaskan lewat fisiknya kelelawar itu. Ada sonar pada kelelawar. Pertanyaannya, bagaimana memahami dunia dalam pandangan kelelawar? Bagaimana memahami dunia pada pandangan kelelawar? Bagaimana kelelawar menyadari dunia? Itu tetap pertanyaan yang belum terjawab. Maksudnya belum terjawab adalah masih ada gap antara memahami dunia fisik, memahami dalam versi dunia fisik. Maksudnya memahami dalam versi dunia fisik itu seperti kerja neuron tadi itu, kerja otak. Dengan memahami sebagai pengalaman kesadaran. Memahami sebagai pengalaman kesadaran. Yang belum terlalu dipahami adalah memahami sebagai pengalaman kesadaran itu. Bahwa memahami dalam bentuk sebuah kerja dunia fisik, yaitu kerja otak, itu dipahami oleh ilmu pengetahuan. Tetapi memahami sebagai pengalaman kesadaran, ini yang belum begitu terang di dalam pengetahuan manusia. Nah, karena itu paling tidak ada 3 pendapat melihat kenyataan ini. Pertama, ada yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara kerja fisik otak dengan kesadaran, nggak ada hubungannya. Jadi itu sesuatu yang terpisah. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa tetap saja ada hubungan antara kerja fisik otak dengan kesadaran. Tetapi pengetahuan kita yang belum sampai kepada pembuktiannya. Jadi pengetahuanlah yang belum sampai kepada pembuktiannya. Bukan tidak ada hubungan, tetapi pengetahuan kita sampai sekarang belum sampai kepada pembuktian hubungan itu. Nah, yang ketiga dia mengatakan bahwa kita memang tidak akan pernah bisa memahami hubungan antara kerja fisik otak dengan kesadaran sampai kapanpun. Ya sekali lagi, ada yang namanya kita menyadari sesuatu, kemudian berusaha dipahami oleh pengetahuan, kok kita bisa memahami sesuatu. Oh, ternyata di sana ada kerja otak. Ada kerja otak yang kemudian kita bisa memahami sesuatu. Tetapi tetap saja ada jarak antara memahami itu dengan kerja otak itu yang belum begitu jelas. Mari kita lihat perkembangan pemahaman tentang memahami itu seperti apa. Kalau kita kembali kepada perbendaharaan pemahaman lama, memang ada istilah dualisme pikiran dan tubuh. Jadi ada dipahami dualisme, ada pikiran dan ada tubuh. Ada mind dan ada body. Manusia ini dianggap sebagai makhluk unik. Kenapa? Manusia bisa bisa memikirkan tubuhnya. Di saat bersamaan manusia juga bisa memiliki tubuhnya. Makhluk lain diduga tidak seperti itu. Dia memiliki tubuhnya terus bisa memikirkan tubuhnya, berefleksi tentang tubuhnya. Karena memang ada istilah itu, dualisme pikiran dan tubuh. Dualisme mind dan body. Itu bisa kita sejajarkan bahwa kalau kita istilahkan tadi kerja otak dengan kesadaran. Kesadaran itu sama dengan pikiran. Dan kerja otak sama dengan tubuh. Jadi pemilahannya seperti itu. Kesadaran sama dengan pikiran. Pikiran kita samakan dengan kesadaran. Kalau dalam pembicaraan kita samakan dengan kesadaran. Dan kerja otak disamakan dengan tubuh. Otak itu disebut tubuh. Jadi ada dualisme antara pikiran dengan tubuh. Nah, itu sama dengan ada dualisme dengan kesadaran dengan otak. Gitu. Kerjasama dengan kesadaran dengan otak. Nah, ada yang mengatakan bahwa tubuh adalah objek fisik. Tubuh adalah objek fisik. Dengan demikian, otak juga adalah objek fisik.
yang hadir di dalam ruang dan waktu. Ya, otak juga tentu saja demikian, karena tadi kan kita menyamakan antara otak dengan tubuh. Ya. Hadir dalam ruang dan waktu dan tunduk pada hukum fisik. Ya, tubuh tunduk pada hukum fisik, demikian juga otak tunduk pada hukum fisik. Apa yang dimaksud tunduk pada hukum fisik? Misalnya pohon. Ya. Pohon itu tunduk pada hukum fisik. Ya, seperti memiliki tinggi, memiliki lebar, memiliki berat, kemudian memiliki tempat. Misalnya ada pohon di depan rumah kita, maka dia pasti punya tingginya, punya lebarnya, punya beratnya, dan punya tempatnya. Ya, kalau itu pohon. Kalau misalnya ya tubuh kita memiliki tinggi, memiliki lebar, memiliki berat, memiliki tempat. Begitu pula kalau tubuh ini sama dengan otak, ya, maka otak itu memiliki ukuran-ukuran tertentu seperti lebar, panjang, berat, dan dia menempati sebuah tempat. Nah, K itu untuk menjelaskan apa itu body, apa itu otak. Sedangkan pikiran atau kesadaran, misalnya, contohnya manusia memiliki keyakinan, kemudian memiliki rasa sakit, kita dicubit misalnya sakit, ya, atau kemudian memiliki rencana masa depan, cita-cita, planning, dan sebagainya. Nah, semua itu seperti rasa sakit, keyakinan, cita-cita, rencana, itu tidak bisa disebut tunduk pada hukum fisik. Sebagaimana tunduknya tadi pohon pada hukum fisik. Mengapa demikian? Karena hal-hal seperti keyakinan, perasaan, ya, kemudian rencana, cita-cita, bukan substansi material. Karena dia bukan substansi material, maka dia tidak tunduk pada hukum fisik material. Nah, pikiran ya, adalah pengalaman subjek yang melampaui dunia fisik yang bersifat mekanik. Jadi dia tidak tunduk pada hukum-hukum mekanik. Nah, kalau kita lihat, menurut yang mengatakan ini, hanya manusia yang seperti itu. Hanya manusia yang memiliki keyakinan, dan seterusnya. Sehingga disitulah manusia disebut memiliki kebebasan. Kebebasan pun. Jadi dengan adanya pikiran, mind, adanya kesadaran, maka manusia disebut memiliki kebebasan penuh. Sedangkan aspek body, ya, manusia, aspek tubuh manusia itu tidak memiliki kebebasan penuh karena dia tunduk pada hukum fisik. Nah, kalau dibandingkan dengan makhluk lain, maka manusia berbeda. Kenapa? Karena makhluk lain itu semata-mata terikat pada hukum alam, hukum fisik maksud saya. Oke. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa ada hubungan pada diri manusia diakui ada tubuhnya, ada otaknya. Tetapi pada manusia juga harus diakui ada pikirannya, ada kesadarannya. Nah, pikiran dan kesadaran inilah yang tidak tunduk pada hukum-hukum alam. Dia bebas, bebas kemana-mana. Tetapi untuk lahirnya sebuah apa yang disebut pemikiran, apa yang disebut kesadaran, disebutkan bahwa dua ini, mind dan body ini berinteraksi. Lalu pertanyaannya, bagaimana interaksinya antara mind dengan body? Antara otak dengan kesadaran. Ada yang mengatakan bahwa keduanya berpadu di dalam satu titik atau satu bagian dari otak yang di mana disitulah terjadi perpaduan atau terjadi pertemuan sehingga melahirkan apa yang disebut pemikiran. Terus pertanyaannya, oke lah, sudah ditemukan tempatnya di mana dia bertemu, berinteraksi. Terus bagaimana keduanya berinteraksi? Nah, inilah yang belum ada jawaban begitu pasti, bahkan belum ada dugaan. Ya, karena bagaimana pertemuan itu terjadi antara mind dan body, antara otak dengan kesadaran sehingga melahirkan apa yang kita sebut kesadaran seperti sekarang. Nah, orang itu tidak memberikan jawaban. Mengapa ya? Wajar saja karena sepertinya sulit untuk menggambarkan pertemuan itu.
dia hanya mengatakan ada pertemuan, ada interaksi, tapi bagaimana interaksinya dia tidak menjelaskan. Nah, bagi yang berpaham materialis, ya mestinya dia berat kepada tubuh material, maka bagi dia rasa sakit bukanlah perasaan. Misalnya Ustadz Abdul Karim nih, wal'iyadzubillah, ditinggal pacarnya misalnya, ada rasa sakit. Maka itu karena ya orang yang berpaham materialisme misalnya, maka dia hanya mengatakan rasa sakit itu hanya aktivitas elektrik di dalam otak. Jadi kalau bagian aktivitas elektrik itu dihilangkan, ya hilanglah rasa sakit. Jadi tidak ada sesungguhnya rasa sakit dalam arti yang sebenar-benar ada, bisa dinetralisir. Nah, tapi sepertinya tidak sederhana itu, karena tetap saja tidak menjawab pertanyaan bagaimana otak yang bersifat fisik itu bisa melakukan sesuatu yang bernama perasaan. Bagaimana? Bahwa mungkin bisa dihilangkan dengan cara satu hal, misalnya mungkin disuntikkan apa gitu ke otaknya Ustadz Abdul Karim, sehingga rasa sakitnya karena patah hati itu bisa hilang. Tetapi tidak bisa menjelaskan kok bisa terjadi itu, rasa sakit itu karena patah hati misalnya. Nah, contoh misalnya ketika kita berkata saya, Ustadz Abdul Karim mengatakan saya. Nah, ketika Abdul Karim mengatakan saya, maka siapakah saya di situ? Apakah tubuhnya atau pikirannya mengatakan saya? Kalau kita alihkan misalnya perumpamannya kepada komputer. Ketika sebuah komputer bisa menjawab pertanyaan, maka apakah itu berarti komputer memiliki pikiran? Kalau misalnya otak ini semata-mata dia adalah peristiwa perasaan itu semata-mata mekanik, ya, semata-mata aktivitas elektrik, ya, maka komputer karena bisa menjawab pertanyaan atau bahkan bisa tanda petik merasakan sesuatu, berarti komputer ini juga punya pikiran. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, beda antara komputer dengan manusia. Manusia itu bisa memahami, tapi komputer tidak. Jadi komputer sesungguhnya tidak sedang memahami ketika dia menjawab pertanyaan atau dia mampu menjawab soal, tetapi dia sedang menaati aturan yang telah diberikan kepada dia. Jadi komputer tidak sedang berkreativitas ya, ketika menjawab sesuatu. Dia tidak sedang berimajinasi, tapi dia sedang hanya menaati aturan yang telah diberikan kepadanya, yang telah ditanamkan kepada dia sebelumnya. Nah, ya itulah sebagai bahan diskusi tentang apa itu kesadaran. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan agar saya sendiri bisa memahami lebih baik persoalan ini. Ya, silakan Ustadz Abdul Karim.